Selama bertahun-tahun, setiap pemain muda berbakat yang menunjukkan kilau luar biasa selalu dibandingkan dengan Lionel Messi. Namun, hampir semuanya gagal memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi. Karena itulah, perbandingan semacam itu sering dianggap terlalu berlebihan, bahkan berpotensi menjadi beban yang dapat menghambat perkembangan seorang pemain. Akan tetapi, Lamine Yamal perlahan mematahkan anggapan tersebut. Semakin sering ia tampil di panggung terbesar, semakin sulit pula dunia sepak bola menyangkal bahwa perbandingan dengan Messi bukan lagi sekadar harapan, melainkan sesuatu yang mulai terlihat nyata di atas lapangan. Piala Dunia 2026 menjadi panggung yang mengukuhkan status tersebut. Di usia yang baru menginjak 19 tahun, Yamal membawa Spanyol menjuarai dunia dengan perjalanan yang terasa seperti sebuah kisah sempurna. Ia ikut menyingkirkan Cristiano Ronaldo bersama Portugal di babak 16 besar, lalu menutup turnamen dengan mengalahkan Lionel Messi dan Argentina di partai final. Wonderkid yang selama ini disebut-sebut sebagai pewaris tahta sang legenda, akhirnya membuktikan bahwa dirinya memang layak berada di jalur itu. Lantas, bagaimana seorang remaja berusia 19 tahun mampu menaklukkan panggung terbesar sepak bola dunia dan mulai menapaki jejak dua ikon terbesar dalam sejarah olahraga ini? Simak kisahnya sampai tuntas. Sebagai pemain termuda dalam sejarah yang berhasil menjuarai UEFA Euro dan Piala Dunia, Lamine Yamal kembali menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar talenta istimewa, melainkan fenomena sepak bola generasinya. Menariknya, ia datang ke Piala Dunia 2026 dalam kondisi yang belum sepenuhnya bugar setelah menjalani pemulihan cedera hamstring. Demi menjaga kondisinya, Luis de la Fuente tidak langsung menurunkannya sebagai starter. Namun, ketika kesempatan itu akhirnya datang pada laga fase grup menghadapi Arab Saudi, Yamal langsung menjawab semua keraguan dengan cara terbaik. Ia membuka keunggulan Spanyol pada menit ke-10 dan mengawali kemenangan telak 4-0 yang menjadi titik awal perjalanan La Furia Roja menuju tangga juara. Sepanjang turnamen, kontribusi Yamal jauh melampaui sekadar mencetak gol. Wonderkid Barcelona itu membukukan 22 dribble sukses, menciptakan 6 peluang matang, memenangkan 38 duel, menyumbang 11 aksi bertahan, serta mencatatkan 23 kali recovery bola. Penampilan konsistennya menghasilkan rata-rata rating 7,4, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad Spanyol. Bahkan, ia sukses mencatatkan rekor sebagai pemain dengan jumlah dribble terbanyak, melampaui nama-nama besar seperti Kylian Mbappe yang mencatatkan 24 dribble dan Vinicius Junior dengan 23 dribble. Perjalanan Spanyol menuju gelar juara dunia juga dipenuhi tantangan dari tim-tim terbaik yang diperkuat para pemain kelas dunia. Di setiap fase gugur, Yamal selalu menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Bersama rekan-rekannya, ia membantu La Roja melewati Portugal, Prancis, hingga akhirnya menumbangkan Argentina di partai final untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Langkah pertama dimulai pada babak 16 besar saat Spanyol menghadapi Portugal. Pertandingan berjalan sangat ketat sebelum La Roja akhirnya menang tipis 1-0. Kemenangan tersebut bukan hanya memastikan tiket ke perempat final, tetapi juga mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo di turnamen yang diyakini menjadi Piala Dunia terakhirnya. Ujian berikutnya datang di semifinal ketika Spanyol berhadapan dengan Prancis. Menghadapi tim yang diperkuat deretan pemain bintang, La Roja kembali tampil luar biasa dan menang meyakinkan dengan skor 2-0. Hasil itu sekaligus menghentikan langkah Kylian Mbappe yang datang ke Piala Dunia sebagai salah satu kandidat terkuat peraih Ballon d'Or. Puncak perjalanan Spanyol terjadi di Stadion MetLife saat menghadapi Argentina pada partai final. Dalam laga yang mempertemukan dua kekuatan terbaik dunia, La Roja sukses menang 1-0 atas tim yang dipimpin Lionel Messi. Kemenangan itu memastikan trofi Piala Dunia kembali ke negeri Matador sekaligus melengkapi generasi baru Spanyol dengan mahkota tertinggi sepak bola dunia. Perjalanan tersebut semakin menegaskan besarnya potensi yang dimiliki Lamine Yamal. Dalam waktu yang relatif singkat, ia telah menjelma menjadi salah satu figur terpenting dalam permainan Spanyol. Kepercayaan dirinya tidak pernah goyah, bahkan ketika tampil menghadapi lawan-lawan terbaik di panggung terbesar sepak bola dunia. Di tengah turnamen, sempat muncul anggapan bahwa Yamal tampil kurang maksimal karena tidak terlalu produktif mencetak gol. Namun, jika melihat jalannya pertandingan secara menyeluruh, kenyataannya justru berbeda. Hampir setiap lawan menyusun strategi khusus hanya untuk menghentikan pergerakannya. Bek-bek seperti Sanabria dari Uruguay, Maxime de Kuyper dari Belgia,
hingga Lucas Digne dari Prancis bahkan kesulitan menghadapi kecepatan serta kemampuan dribble Yamal, hingga beberapa di antaranya harus digantikan di tengah pertandingan. Luis de la Fuente memang menempatkan Yamal bukan hanya sebagai pencetak gol, tapi sebagai magnet pertahanan lawan. Kemampuannya menarik 2 hingga 3 bek membuat rekan-rekannya mendapat ruang lebih luas. Ini mirip dengan peran Lionel Messi di masa jayanya, di mana kontribusi keseluruhan sering lebih berharga daripada statistik pribadi. Pengaruh Yamal paling terasa saat semifinal menghadapi Prancis. Meski perhatian lawan terus tertuju kepadanya, ia tetap membukukan akurasi umpan mencapai 83%, menciptakan 3 peluang, serta memenangkan penalti untuk Spanyol. Kehadirannya juga membuka banyak ruang bagi Pedri, Dani Olmo, maupun Ferran Torres untuk lebih leluasa membangun serangan. Kontribusinya pun tidak berhenti saat tim kehilangan bola. Dalam sejumlah pertandingan penting, Yamal tetap aktif membantu fase bertahan dengan mencatatkan 6 recovery dan 5 tackle sukses. Kemauan bekerja keras di kedua sisi permainan inilah yang membuat perannya begitu vital dalam sistem racikan Luis de la Fuente. Pada partai final melawan Argentina, Yamal kembali menjadi ancaman utama di sisi kanan serangan Spanyol. Walaupun Lionel Messi tetap mampu menunjukkan kualitas terbaiknya, Spanyol tampil jauh lebih disiplin sebagai sebuah tim. Berkali-kali transisi cepat La Roja berawal dari akselerasi dan keberanian Yamal membawa bola ke depan, memaksa pertahanan Argentina terus berada dalam tekanan. Kemenangan 1-0 setelah babak perpanjangan waktu menjadi penutup sempurna perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026. Bagi Yamal secara pribadi, keberhasilan itu mengantarkannya menjadi salah satu juara dunia termuda dalam sejarah sepak bola, sejajar dengan nama-nama besar yang lebih dulu mengukir kisah legendaris di panggung yang sama. Lebih dari sekadar mengangkat trofi, perjalanan Yamal sepanjang turnamen menghadirkan simbol lahirnya sebuah era baru. Dalam satu Piala Dunia, ia ikut menyingkirkan Cristiano Ronaldo, menghentikan langkah Kylian Mbappe, lalu menutup kisahnya dengan mengalahkan Lionel Messi di partai final. Tak mengherankan jika banyak pengamat menyebut Piala Dunia 2026 sebagai momen resmi lahirnya generasi baru sepak bola dunia, dengan Lamine Yamal berdiri di garis paling depan sebagai wajah dari masa depan tersebut. Kemenangan ini membuat Yamal menjadi favorit utama Ballon d'Or 2026. Dengan usia baru 19 tahun, ia sudah memiliki gelar Euro, La Liga, Supercopa, dan World Cup. Prestasi ini jarang terjadi bahkan bagi pemain sekaliber Messi atau Ronaldo di usia muda. Secara keseluruhan, kontribusi Lamine Yamal di Piala Dunia 2026 adalah contoh sempurna bahwa sepak bola bukan hanya soal gol. Dribbling mematikan, visi permainan, kerja keras defensif, dan kemampuan menciptakan kekacauan di pertahanan lawan membuatnya menjadi salah satu pilar utama juara dunia. Meski tidak memiliki hubungan darah, perjalanan karier Lionel Messi dan Lamine Yamal dipenuhi begitu banyak kemiripan yang membuat dunia sepak bola sulit mengabaikannya. Keduanya sama-sama ditempa di Akademi Legendaris La Masia sebelum menembus tim utama Barcelona di usia yang sangat muda. Mereka juga memiliki karakter permainan yang hampir serupa, sama-sama kidal, sama-sama memulai serangan dari sisi kanan, lalu bergerak ke tengah untuk menciptakan peluang maupun menyelesaikan sendiri setiap serangan. Gaya bermain itu telah menjadi ciri khas Messi selama bertahun-tahun dan kini kembali terlihat pada diri Yamal. Kesamaan tersebut tidak berhenti di atas lapangan. Dalam perjalanan bersama Barcelona, Messi dan Yamal sama-sama mencetak gol pertama mereka di El Clasico ketika masih mengenakan nomor punggung 19. Beberapa tahun kemudian, tepat memasuki musim 2025-2026, Yamal dipercaya mengenakan nomor punggung 10 nomor yang selama bertahun-tahun identik dengan kehebatan Lionel Messi. Rangkaian momen tersebut semakin memperkuat keyakinan banyak pendukung Barcelona bahwa Yamal bukan sekadar talenta muda biasa, melainkan sosok yang dipersiapkan untuk melanjutkan warisan sang legenda, meskipun keduanya tetap memiliki karakter dan perjalanan karier yang berbeda. Lalu, apakah Lamine Yamal benar-benar pantas disebut sebagai penerus Lionel Messi? Jika melihat apa yang telah ia capai hingga saat ini, jawabannya adalah iya. Bukan karena ia harus menjadi Messi yang baru, melainkan karena ia berhasil membangun jalannya sendiri sambil menunjukkan kualitas yang membuat perbandingan tersebut terasa masuk akal. Di usia yang baru 19 tahun, Yamal sudah menjadi pemain kunci Barcelona, membawa Spanyol menjuarai Euro 2024, lalu menyempurnakannya dengan gelar Piala Dunia 2026.
Sebuah pencapaian yang bahkan diraih lebih cepat dibandingkan Messi, yang baru mengangkat trofi Piala Dunia pada usia 35 tahun di edisi 2022. Tentu, perjalanan Yamal masih sangat panjang dan belum ada jaminan ia akan menyamai, apalagi melampaui, warisan luar biasa yang telah ditinggalkan Lionel Messi selama lebih dari 2 dekade. Namun, satu hal sudah mulai terlihat jelas. Ia memiliki bakat, mentalitas, keberanian, dan kemampuan tampil di panggung terbesar saat usianya masih sangat muda. Menjadi penerus bukan berarti harus menyalin seluruh kisah sang legenda, melainkan mampu membawa estafet kejayaan ke generasi berikutnya. Dan setelah menaklukkan Piala Dunia di usia 19 tahun, Lamine Yamal telah menunjukkan bahwa ia memang pantas menjadi wajah baru sepak bola dunia sekaligus pewaris tahta yang selama ini disematkan kepada Lionel Messi.